Ulas dua mantan menteri di era Presiden Jokowi, Nadiem Makarim dan Yakut Kolil Koumas menjalani pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Pemeriksaan dilakukan di tengah sorotan kinerja KPK usai amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan kala itu Hasto Kristianto yang dinilai sebagai sebuah kasus politik. Saat ini kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat sore. Selamat sore. Mas Zainur, ini kan dua mantan Menteri Jokowi diperiksa dalam saat waktu yang bersamaan, tetapi untuk kasus korupsi yang berbeda dugaannya. Nah, apakah yang Anda lihat ini murni karena memang ada dugaan korupsi atau jangan-jangan ada unsur lain di balik pemeriksaan dua mantan Menteri Jokowi hari ini? Ya, karena ini KPK memanggil dua ex-menteri bersamaan, yang pertama kita bisa membaca bahwa ada banyak masalah di pemerintahan periode kemarin. Apakah itu masalah tertib administrasi, dugaan bentuk-bentuk pelanggaran, bahkan tidak tertutup kemungkinan masalah tindak pidana korupsi. Yang kedua, KPK mencocokkan waktunya dalam satu hari panggil dua ex-menteri. Saya melihat ini sebagai statement KPK bahwa KPK masih ada, masih eksis, masih menunjukkan kinerja, masih ingin menunjukkan deterrent effect. Nah, tetapi kan kita lihat ini adalah kerja penyelidikan. Artinya KPK belum sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Penyelidikan itu tujuannya untuk menentukan apakah dalam dua kejadian tersebut, pengelolaan kuota haji dan juga pengadaan sewa klot di tahun masa-masa COVID-19 itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi ini merupakan tahap awal untuk menentukan apakah Oke. di dalam dua keputusan tersebut mengandung pidana atau tidak, Mbak. Mas Zainur, tapi kalau mengutip tadi pernyataan Anda bahwa ini pemeriksaannya karena berarti artinya mungkin mengindikasikan ada kerja-kerja mungkin yang kurang maksimal begitu ya di era kabinet Jokowi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, adakah kemungkinan pemeriksaan juga akan nanti ditujukan kepada Jokowi sendiri sebagai atasan mereka kala itu? Ya, selama relevan, tentu tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan bisa sampai pada presiden. Misalnya apakah kebijakan-kebijakan itu lahir dari perintah presiden. Kalau lahir dari perintah presiden kan nanti kemudian akan diteliti apakah perintahnya sesuai hukum atau tidak. Di kasus kuota haji ini kan yang dipersoalkan adalah 20.000 kuota tambahan itu ya harusnya kan minta izin DPR dan juga pembagiannya 92% untuk reguler, 8% untuk khusus. Tetapi oleh Menak itu kan dibaginya 50-50 ya, separuh 10.000 untuk khusus, Oke. 10.000 untuk reguler. Nah, orang kan bertanya-tanya, ini apakah Menak sendiri yang berinisiatif atau disuruh orang lain atau bagaimana ceritanya? Kan gitu, Mbak. Oke, nah tapi kemudian juga berarti artinya ada kemungkinan ya kalau memang dibutuhkan ya oleh penyidik ya untuk memeriksa Joko Widodo begitu ya, Mas Zainur ya? Ya, penyidik itu tidak boleh memiliki rasa sungkan kepada siapapun. Selama pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi, keterangan, pengetahuan telah terjadinya tindak pidanakah atau mengenai satu fakta tertentukah, itu penyidik bisa melakukan pemanggilan. Tujuannya untuk melengkapi berkas, untuk membuat terang telah terjadinya tindak pidana. Jadi itu harus benar-benar dipahami oleh penyidik. Penyidik tidak boleh memiliki rasa sungkan misalnya hanya karena seseorang yang diduga memiliki informasi itu Oke. merupakan ex pejabat negara misalnya. Tidak Sekalipun boleh karena presiden ya? prinsipnya adalah persamaan di depan hukum. Oke, baik kalau gitu Mas Zainur, nah bagaimana kalau begitu caranya meyakinkan KPK ini meyakinkan publik bahwa tetap bisa mengusut proses hukum dalam kasus ini, membedakan bahwa ini murni kasus hukum dan tidak begitu. Di tengah-tengah memang ada timbul keraguan lagi nih dari publik terhadap sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, salah satunya yang waktu itu menjerat Hasto Kristianto dan akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Ya kalau publik percaya 100% kepada KPK seperti dulu susah. Karena kan undang-undang KPK sekarang kan undang-undang KPK yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan pemerintah. Tetapi setidak-tidaknya KPK bisa mengambil kepercayaan publik itu dengan menunjukkan kinerja yang profesional, transparan, akuntabel, sesuai dengan apa yang biasanya KPK lakukan. Misalnya memberikan update informasi mengenai perkembangan penyelidikan,
kemudian juga melakukan kerja-kerja penyelidikan itu dengan hati-hati sesuai dengan hukum. Jangan sampai juga ya banyak kecerobohan yang kemudian menimbulkan celah, nanti kalau sudah masuk tahap penyidikan mudah untuk dipatahkan melalui forum pra peradilan. Saya pikir itu juga akan menunjukkan kerja profesional yang akan berpengaruh terhadap citra KPK di hadapan publik, apakah KPK ini masih bisa dipercaya atau tidak. Jadi kuncinya tetap menurut saya adalah profesionalitas, transparan, akuntabel, dan ingat, yang paling penting KPK tidak boleh juga menunjukkan preferensi kepada satu kelompok tertentu, apakah itu kelompok politik atau kelompok yang lain. Jadi KPK memang benar-benar harus tidak pandang bulu. Itu, Mbak. Peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah berbagi informasinya, Mas Zainur Rohman. Selamat sore. Selamat sore. Usai jeda saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kabinetnya tetap solid di tengah kabar reshuffle kabinet. Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi. Malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum untuk pemberian amnesti dan abolisi. Saya yang tanda tangan. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini kita laporkan semuanya. Simak selengkapnya dalam Rosi, Tom Lembong dapat abolisi, hakim disomasi. Kamis 7 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kembali di Kompas Petang, saudara. Presiden Prabowo menutup celah kabar perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan dalam pengarahan tertutup saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang atau Kamis petang. Sementara berhembus juga isu bahwa Prabowo tutup pintu kabinet untuk mereka yang tidak berkeringat saat Pilpres lalu. Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang mengapresiasi kinerja pembantunya jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengatakan para menteri bekerja sebagai satu tim dan 10 bulan pemerintahannya penuh kerja dan prestasi. Pujian itu sekaligus menepis isu reshuffle yang berembus.